We got this for you. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 YouTubers yang menghilang secara misterius. We got Tesla's new track vehicle right here. Electric vehicles are the future, my friend. Untuk daftar ini, kita akan membahas kasus-kasus di mana para YouTuber berhenti mengunggah video tanpa penjelasan. Kita akan mencakup misteri yang telah terungkap, serta yang masih belum terpecahkan. Apakah ada idola online favoritmu yang menghilang tanpa jejak? Apakah ada yang terlewat dari daftar kami? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Spy Kidden TV. Ya, mungkin akan terasa aneh jika seseorang yang membahas topik misterius lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal inilah yang terjadi pada Spy Kidden TV, sebuah channel yang dipandu oleh Dasha. Channel ini dikenal karena membahas teori konspirasi populer, terutama yang melibatkan selebriti dan Illuminati. So much to me that you guys have been welcoming me to this big community that is actually making a difference in this world. Dasha cukup aktif hingga bulan Juli tahun 2018 sebelum tiba-tiba berhenti mengunggah video dan membuat penontonnya bertanya-tanya. Banyak yang berspekulasi bahwa ia mungkin ketahuan membongkar rahasia dan kemudian dibungkam. Namun kenyataannya jauh lebih dramatis. Dasha ternyata pindah ke channel lain yang bernama The Witching Hour, di mana dia mulai membuat konten pembacaan tarot. The Seven of Swords. Nomor 9, Meg Adventures. Meski sudah ada penjelasan, spekulasi dari orang-orang sulit dihentikan. Dua ayah dan anak ini sebagai vlogger, pengendara motor, sekaligus penggemar UFO yang memutuskan untuk mengunjungi Area 51. Didn't know Area 51 is gonna be full of snow, but here it is. Pada bulan Desember 2016, setelah menjelajahi sedikit area di sekitar situs pemerintah tersebut, mereka dihadang oleh beberapa pria berseragam kamuflase. Orang-orang bersenjata itu meminta mereka untuk pergi. Dan sejak saat itu, channel Meg Adventures tidak lagi mengunggah video. Got anything on you? Nope. No, sir. Huh? Any weapon? Spread your feet. Spread your feet. Hal ini memicu berbagai spekulasi dari penggemar. Ada yang menduga sesuatu yang buruk telah terjadi, sementara yang lain percaya video tersebut hanyalah rekayasa belaka. Akhirnya, pada tahun 2019, sang anak tiba-tiba membuat siaran langsung untuk menjelaskan bahwa mereka berdua baik-baik saja dan hanya memutuskan untuk berhenti membuat konten. If the main question is if me and my pops are okay, we are okay. Nomor 8, Paranormal Lana. Internet memang bisa menjadi tempat yang berbahaya dan menyedihkan ketika seorang kreator harus meninggalkan platform karena hal tersebut. Alana G adalah seorang kreator yang dikenal membawakan berbagai cerita seram di channelnya, mulai dari kejahatan nyata hingga aktivitas paranormal. Ia memiliki pengikut yang cukup setia. When Jenny told her she had the wrong number, the woman laughed hysterically and then hung up. Namun pada tahun 2015, semua akun media sosialnya tiba-tiba dihapus dan itu memicu kekhawatiran di kalangan penggemarnya. Banyak channel dalam komunitas horor membahas kepergiannya, tetapi ternyata alasannya cukup serius. Sebelum menghapus akunnya, Alana sempat menulis di Twitter bahwa dia merasa diikuti seorang penguntit dan harus mengambil tindakan. Meski ada laporan bahwa dia masih hidup dan baik-baik saja, Alana tidak pernah kembali ke komunitas tersebut. But the story continues to get even more mysterious. Nomor 7, Snakebeat McGee. Kenny Veach adalah seorang penduduk Las Vegas yang antusias dengan pendakian jarak jauh. Setiap kali menjelajahi Gunung Nevada, dia selalu membawa kamera untuk mendokumentasikan perjalanannya. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. Suatu hari, Kenny mulai bercerita tentang sebuah gua aneh berbentuk huruf M yang membuatnya sangat ketakutan, dan gua itu menghilang saat dia kembali mengunjunginya. Hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M. And it's about as tall as I am. Dalam salah satu videonya, dia menunjukkan lokasi sebuah lubang tambang yang sudah ditinggalkan. Di tempat itulah, polisi menemukan ponselnya setelah ia dinyatakan hilang. Beragam spekulasi pun bermunculan, hingga seseorang yang mengaku sebagai pacarnya meninggalkan komentar di salah satu videonya. Dalam komentar tersebut, Sherion Pilgrim menyatakan bahwa ia percaya Kenny mengakhiri hidupnya di gurun tersebut. Nomor 6, Red Kimon. Biasanya orang yang sudah sukses di YouTube ingin terus menjaga momentum tersebut. Dengan lebih dari 1,6 juta subscriber dan video-videonya yang ditonton jutaan kali, Red Kimon adalah YouTuber gaming GTA yang sedang naik daun.
Namun, pada tahun 2015, ia tiba-tiba berhenti mengunggah video. Para penggemarnya mulai berspekulasi. Bahkan ada yang menduga kalau dia sudah meninggal dunia. Ternyata, alasannya jauh lebih sederhana. Ia hanya memutuskan untuk berhenti. Dalam sebuah komentar di salah satu videonya yang kini sudah diprivasi, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat berhenti. Awalnya hanya ingin istirahat, tetapi waktu terus berjalan dan akhirnya terasa terlalu terlambat untuk kembali. Menjadi seorang kreator memanglah tidak mudah, dan kita tidak seharusnya menghakimi jika ia memilih untuk tidak kembali. Nomor 5, Marina Joyce. Apakah orang-orang suka memperbesar masalah yang sebenarnya kecil, atau memang ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? They're great for garden parties, weddings, nights out. Seorang YouTuber kecantikan tiba-tiba menjadi sorotan ketika para penggemarnya mulai memperhatikan perubahan aneh dalam sikap dan memar di lengannya. Spekulasi pun bermunculan dengan cepat. Bahkan ada yang percaya bahwa ia sedang disekap. The truth is that I haven't changed, so stop saying that I've changed. Keadaan semakin memburuk ketika ia menghilang selama 10 hari. Komunitas pun bergerak cepat, bahkan polisi ikut terlibat. Akhirnya, ia ditemukan dalam keadaan selamat dan menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi masa sulit dalam hidupnya. I'm glad you all noticed because I was going through a really rough time. Nomor 4, Magic of Rahat. Rahat Hossein adalah seorang YouTuber prankster terkenal. Dia menjadi viral pada tahun 2014 setelah memberikan tiket lotre kepada seorang pria tunawisma bernama Eric yang sengaja ia atur untuk memenangkan $1.000. Come on, man, you kidding me? You be kidding me? Video penuh haru tersebut kemudian berlanjut pada penggalangan dana online untuk membantu Eric. Hossein memberikan beberapa update yang mengharukan, namun situasinya berubah drastis. I'm gonna be honest with you. This isn't really my house. This is your house. Pada tahun 2018, Eric mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima uang hasil penggalangan dana tersebut bersama dengan sejumlah tuduhan mengkhawatirkan lainnya. Sementara itu, Hossein membantah tuduhan itu. Ia memilih untuk diam selama reaksi negatif yang terjadi. 2 tahun berselang, pada tahun 2020, Hossein mengunggah bukti yang menunjukkan bahwa Eric telah berbohong selama ini dan akhirnya kembali di YouTube. I thought, what if I did come up here and reveal that I've been telling the truth the whole entire time. I have all the receipts that I can prove my innocence. Then that's gonna make him, Eric, look bad. Nomor 3, FPS Rusia. Maaf jika mengecewakan, namun pria ini bukanlah orang Rusia. Kyle Lamar Myers adalah seorang penggemar senjata asal Amerika yang membuat video dengan karakter Dmitry Potapov. Dalam video-videonya, ia sering memperlihatkan berbagai senjata api dan bahan peledak. 50 BMG absolutely shattered that plate. Dia menjadi salah satu figur yang cukup dikenal di YouTube selama bertahun-tahun hingga tiba-tiba menghilang pada tahun 2016. Tempat tinggal Kyle sudah digeledah beberapa kali dan akhirnya dia ditangkap atas kepemilikan zat terlarang dengan niat untuk mendistribusikan. You never know how much longer they're going to be legal. There's always people out there trying to take away your rights. Setelah menjalani hukuman penjara singkat, ia membahas kemungkinan untuk kembali ke channelnya dalam podcast Painkiller Already. Yeah, I'm a felon. I can't get guns. Nomor 2, Edeka. Pada musim panas 2019, tragedi kehilangan sosok YouTuber ini sangat mengguncang para penggemarnya. Desmond Daniel Amova dikenal karena reaksi heboh dan siaran langsungnya yang menghibur banyak pengikutnya. Oh my god. Oh my. Sayangnya, ia menunjukkan gangguan kejiwaan dengan beberapa kali mengalami mental breakdown pada awal Juni 2019 sebelum akhirnya menghilang. Sebelum menghilang, ia mengunggah sebuah video yang berisi permintaan maaf kepada penggemarnya. Kurang dari seminggu setelah itu, ditemukan bahwa ia telah mengakhiri hidupnya. Desmond akan terus dikenang oleh banyak orang sebagai pengingat untuk lebih serius memperhatikan kesehatan mental. I'll see you at the event. Peace. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. That Guy Who Camps. YouTuber gaming ini mengambil cuti 6 tahun setelah masalah kesehatan. And I know in a few videos I put on a tough face and said I was fine, but I really wasn't. Waste time chasing cars. YouTuber komedian ini menjadi video editor. There's too many things in my wallet, it just won't close. Nomor 1, Gabby Petito.
Gadis berusia 22 tahun asal New York ini adalah seorang influencer media sosial dan YouTuber yang fokus pada kehidupan di dalam van sambil melakukan perjalanan. Gabby Petito never goes outside. Namun 2 bulan setelah Gabby dan tunangannya Brian Christopher Laundrie berangkat untuk perjalanan tersebut, Brian kembali tanpa Gabby. Situasi semakin memburuk. Bodycam polisi menemukan motif adanya perselisihan rumah tangga antara pasangan tersebut. Jenazah Gabby ditemukan di hutan Taman Nasional Grand Teton dan kasus ini dinyatakan sebagai pembunuhan. Brian kemudian disebut dalang di balik kasus ini. Namun, sebelum ia dapat ditangkap, Brian menghilang dan hal itu memicu pengejaran besar-besaran. Ia kemudian dipastikan telah meninggal. Peristiwa ini mendapatkan liputan media yang luas dan mengejutkan banyak orang di seluruh negeri. It is really nice and sunny today. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.